bertubi-tubi Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Nikmat Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di suatu tempat, tidak lain kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, melalui bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya kepada kita, keberkahan yang teriring terus diberikan kepada kita, dan tidak kita keluar dari tempat-tempat yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, melimpahkan ampunannya kepada kita. Mudah-mudahan tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, diluaskan rezeki kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita dalam ta'ah wal afiyah salamah, lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bil afiyah, dan kemudian kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga tidak henti-hentinya kita mintakan kepada Allah melimpahkan hadiah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pak, ngelihat apa jenengan? Ular. Insyaallah mau hadir di tempat ini, tempat mulia. Kenapa tempat mulia? Karena ada sekelompok umat Nabi saat ini berzikir, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka tempat ini akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita berkumpul pada malam hari ini memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tidak datang kita ke majlis ini, pengajian ini pada malam hari ini kecuali kita mempunyai niat dan hajatan, segudang hajat, hajat dunia dan akhirat. Hajat dunia bil mansyarah wal hajatul akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan demi kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita dan niat-niat kita, mudah-mudahan dijadikan ganjaran pahala kelak nanti di hadapan Allah, menjadikan sebab wasilah dimudahkan kita urusan di alam barzah dan urusan kelak nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di daerah kita ada rutinan membaca maulid. Mulai itu maulid Barzanji, Diba, maulid Hafsi, Dia Ulami, ataupun berbagai macam maulid Saraful Anam dan yang lainnya. Rutinan ini bukan main manfaatnya. Coba bayangkan saja, dulu antum sebelum adanya maulid, dulu hal-hal kebaikan itu diisi dengan hal-hal keburukan. Contoh pernikahan, diisi hal kebaikan pernikahan, suatu hal yang baik, tapi isinya apa? Organ tunggal. Betul nggak? Betul. Tapi dengan adanya maulid, hadroh sedikit demi sedikit tersisihkan hadroh, menyisihkan keburukan. Dulu daerah kita mungkin biasa-biasa saja, tidak kumpul di dalam kebaikan.
Yang mudah-mudahnya nggak ngumpul seperti ini kecuali dalam keburukan, nongkrong, main gaple, atau acara yang lain. Tapi alhamdulillah dengan adanya maulid menyatukan kita orang. Saat ini pun kita disatukan karena adanya maulid. Ini teringat perkataan Habib Zain bin Syekh Abu Bakar bin Saleh, seorang sepuh yang berada di kota Palembang. Allah yarham, sudah wafat beliau. Beliau adalah guru daripada para sesepuh yang sekarang ini, baik itu Habib Nagib, Habib Umar bin Syahab, Habib Hamid Habsi. Gurunya diantaranya adalah Habib Zain bin Smith. Ini katakan Habib Zain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah yarham. Dulu beliau tinggal di kampung Habib, dekat di rumah Habib. Ketika Habib pulang datang ke Palembang, pulang dari Yaman, itu musola tempat Habib itu, musola Al-Kautsar yang biasa kita suka tinggal itu. Kalau acara ziarah kubro pada tidurnya nginepnya di situ semua. Hotel bagus itu sudah, karena di pinggir sungai, pada senang di situ. Itu dulunya serem. Dulunya tuh serem, nggak hidup 5 waktu itu, nggak hidup. Hidupnya cuma waktu maghrib saja dengan isya. 3 waktunya tutup kunci itu, mengatakan musola itu. Dulunya itu tempat lintasan kapal. Jadi kapal itu kapal besar itu nongkrongnya di situ. Orang itu keluar pergi di situ. Akhirnya tempat itu karena tidak ada orang baik, jadi tempatnya gelap. Di belakang musola itu ada gudang besar, nggak dipakai. Akhirnya jadi tempat maksiat, tempat tongkrongan anak-anak mabuk, berzina, naudzubillah, berjudi, maksiat merajalela di tempat tersebut. Padahal dekat musola, mengatakan, di samping itu. Akhirnya tuh beliau ngomong sama Habib, ya Ahmad, mengatakan, musola kita itu sepi, mengatakan, nggak ada pengajian, nggak ada majelis taklimnya. Ahmad isi katanya di situ. Musola kita itu disekelilingin oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat. Kita orang cuman untuk bisa menyegah mereka untuk tidak maksiat, tapi masih mereka melakukan maksiat. Lalu dia ngomong seperti ini, kalimat yang sampai sekarang terngiang-ngiang dan bahkan Masya Allah. Beliau ngomong apa? Ahmad, itu tempat baik, kalau nggak diisi orang baik, maka yang akan datang di situ orang-orang jelek, orang-orang jahat. Menyatakan hanya satu caranya menghilangkan kejahatan, kejelekan di situ tempat. Apa? Datangkan orang baik. Ahmad ngajar di situ, majelis di situ, hidupkan majelis itu, insya Allah yang jelek-jelek itu akan nyingkir. Menyatakan. Begitu juga di tempat apapun. Tempat apapun, jika di situ tidak diisi orang yang baik, maka yang buruk akan datang. Tapi jika tempat itu diisi dengan kebaikan, maka yang buruk ini akan nyingkir dengan sendirinya. Dan subhanallah, subhanallah, pada saat itu awal pulang ngisi majelis di situ musola. Buka majelis setiap malam Senin kalau salah Habib, lupa. Malam Selasa, lupa. Senin atau malam Selasa. Rutinan tiap minggu sekali. Sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Pada saat itu musola mulai hidup lagi. Kenapa? Karena ada pengajian, ada yang mau didatangi. Jadi mereka ngumpul, alhamdulillah. Kemudian zuhur dan asar, subuh mulai hidup. Pertama subuh mulai hidup. Itu mulai hidup subuh itu Masya Allah, dengan taktik, dengan strategi dakwah. Apa strategi dakwahnya? Bawa kopi secere, bawa gorengan. Ini katakan, subhanallah, habis subuh nggak langsung pulang mereka orang. Ngopi dulu, ada kopi, ada gorengan, ngobrol. Apa yang diobrolin? Yang penting masih ada kopi dan ada gorengan. Kopi habis, gorengan habis, baru pada pulang. Tapi subhanallah, dengan cara seperti itu musola itu hidup. Dan alhamdulillah dulu hanya ngopi,
hanya makan. Sekarang ini setiap pagi subuh, sebelum subuh sudah ada wiritan. Setelah adzan subuh, sholat subuh, wiritan sampai terbit fajar, sampai terbit matahari, sampai jam 6-7 baru datang kopi, baru datang gorengan. Dan alhamdulillah sekarang ini buka kitab, setiap hari baca kitab. Dan itu nasihat beliau mengatakan apa? Kalau tidak diisi orang baik, yang buruk akan datang. Cara mengusir keburukan, datangkan kebaikan, masa keburukan akan hilang. Begitu juga beberapa daerah kita orang saat ini. Habib perhatikan, ada beberapa daerah dulu makmur dengan maksiat, makmur dengan mabuk, makmur dengan judi. Tapi lambat laun diisi dengan kebaikan, diisi dengan pengajian-pengajian, diisi dengan maulid-maulid, maka keburukan itu berubah. Sedikit demi sedikit itu menyingkir sendiri. Bahkan Masya Allah sekarang ini, tadi kemarin Habib dengar sampaikan bahwasanya Habib sekarang ini tahlil saja diisi dengan maulid. Kalau dulu tahlil biasa tahlil saja, sekarang ini sebelum tahlilan kita baca maulid dulu baru tahlilan. Betul? Ya, alhamdulillah. Ini kabar gembira, ini kabar baik. Menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita keburukan, hal-hal yang tidak baik itu jika diisi dengan kebaikan akan menyingkir sendiri. Dan apa yang dilakukan masyarakat kita di dalam satu blok ini itu luar biasa. Alhamdulillah blok kita makmur dengan majlis, makmur pengajian. Tapi blok yang lain belum ada. Harapan nantinya blok yang lain pun ngikutin. Dengan apa? Menularkan. Bagaimana menularkan? Maulidnya dipindah-pindahkan dulu ke blok-blok yang lain, satu persatu. Dan insya Allah dari situ nanti per blok pun juga ada pengajian, ada maulidnya juga. Diajak masyarakatnya, wabil khusus pemuda-pemudanya dikumpulkan. Bayangkan kalau satu desa Jaya Bakti ini semuanya kompak, bukan hanya per blok tapi satu desa kompak menghidupkan maulid. Maulidnya bukan acara rutinan, acara pas maulid besar saja atau di bulan maulid, tapi tidak, rutinan setiap mingguan, rutinan setiap bulanan. Bayangkan kalau setiap minggu pindah-pindah, setiap bulan satu blok, satu desa kita kumpul di satu tempat. Masya Allah. Bayangkan pengajian seperti ini, rutinan seperti ini saja, alhamdulillah kita orang senang. Sudah banyak mengatakan yang hadir. Bayangkan kalau seandainya semua blok hadir, mengatakan semua blok kompak, satu desa kompak. Bukan hanya menjunjung bloknya saja, tapi satu desa kompak. Kompaknya apa? Untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi lahan dakwah kita orang. Medan dakwah kita orang, menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, demi Allah, demi Rasulullah, apa yang jenengan lakukan ini, rutinan adanya maulidan, rutinan adanya pengajian, itu bukan main gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu demi Allah akan memudahkan kita sendiri kebaikannya, bukan untuk orang lain. Kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Demi Allah akan kembali kepada kita sendiri. Tapi kita tidak melihat langsung instan. Perubahan itu tidak Allah berikan instan kepada kita orang, tapi dipastikan akan timbul perubahan. Sebagaimana Imamul Haddad memberikan contoh, ketika kita melihat setiap hari bayi yang ada di rumah kita, anak kita sendiri, apakah setiap hari kita melihat bayi itu ada perubahan? Tidak. Kita lihat bayi ini, besok kita lihat lagi apakah ada perubahan? Tidak. Kenapa? Karena setiap hari kita melihat, tapi perubahan itu pasti akan muncul di bayi tersebut dengan jalannya waktu. Dengan perubahan waktu demi waktu pasti akan timbul perubahan terhadap bayi. Begitu juga pohon. Pohon itu tidak akan pernah menghasilkan ketika kita menanam langsung tumbuh. Nah, nanam langsung menghasilkan, tidak, butuh proses. Tapi sudah dipastikan sedikit demi sedikit pohon itu, bibit yang kita tanam akan tumbuh.
Begitu juga kita orang saat ini yang semangat dengan dakwanya, rutinan tiap minggu, tiap bulan, dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari blok ke blok, dipastikan akan timbul perubahan. Kapan perubahannya? Nanti kita lihat. Bukan sekarang, bukan instan, tapi pasti akan timbul perubahan. Tapi yang lebih baiknya, kabar gembiranya adalah itu kebaikan buat kita di dunia dan kelak nanti kalau kita sudah dimatikan oleh Allah. Karena kita ini, Pak, Bu, beriman dengan suatu hal yang gaib. Beriman dengan suatu hal yang gaib. Apa di antara kita pernah melihat surga? Melihat neraka? Nah, kita tidak melihat surga, kita tidak melihat neraka, kita tidak pernah mengalami nikmat surga. Kita belum pernah mengalami adab neraka, belum. Tapi kita meyakini akan adanya hal tersebut. Amal yang kita lakukan saat ini, kumpulnya kita saat ini, dipastikan kita akan mendapatkan nikmat, bukan hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Makanya jangan berharap amal kita ini ada balasan di dunia, jangan diharapkan. Kenapa? Ad-dunya darul amal, wal akhirat darul jaza. Dunia ini tempat beramal, sedangkan akhirat tempat balasan. Nanti kita akan merasakan balasan yang Allah berikan kepada kita orang. Kapan? Kalau sudah dimatikan oleh Allah. Ketika kita sakaratul maut, ketika nyawa kita keluar dari roh kita, ketika kita berada di alam barzah, ketika kita kelak nanti dibangkitkan yaumul mahsyar, di pada hari akhirat, itu yang akan kita lihat kebaikan apa yang terjadi yang kita lakukan dalam keadaan masa hidup ini. Majlis demi majlis, rutinan kita baca salawat kepada Rasulullah SAW. Masya Allah, kita orang ini menceritakan tentang Rasulullah. Bacaan maulid habsi yang kita baca, maulid dia ulami, maulid adab, maulid diba, maulid syaraful anam, dan berbagai macam maulid, semuanya yang diceritakan tentang sejarah Nabi, sejarah biografinya Rasulullah. Kalau kata ulama saja disebutkan bahwasanya inda dzikri salihin tanazzalur rahman. Ketika kita menceritakan orang-orang soleh saja, Allah turunkan rahmat kepada kita. Terlebih-lebih kita menceritakan sumber rahmat yang ada di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai semesta alam, rahmatan bagi semesta alam. Masya Allah, Pak, Bu, jangan diragukan lagi. Apa yang kita lakukan pasti akan berdampak kepada kita orang. Tapi nanti, jangan sekarang. Habib mintanya sekarang, jangan. Dunia ini tempat beramal. Mau dibalas di dunia? Mau dibalas di dunia? Mau, tapi di akhirat juga dibalas lagi dengan kebaikan. Tenang saja, tenang saja. Mau bahagia dunia dan akhirat, baca maulid habsi. Kita susah nih, baca maulid habsi, Allah lepaskan kesusahan. Maulid habsi ini agak istimewa di antara maulid-maulid yang lain, kata ulama. Maulid habsi ini, bayangkan Habib datang ke Mesuji nih Pak, Bu, bawa dua amalan, bawa maulid habsi dan bawa Ratibul Haddad. Habib datang ke Mesuji ini dari awal bawa maulid habsi, bawa Ratibul Haddad. Alhamdulillah sampai detik ini, alhamdulillah, walaupun ada perjuangan sedikit dari majlis-majlis ta'lim ini, sampai sekarang ini berjalan saja istiqomah. Alhamdulillah, banyak desa mau nerima kita orang. Walaupun ada pertentangan sedikit demi sedikit, ya gesekan-gesekan, wajar-wajar saja, itu dakwah. Dakwah ini butuh yang namanya gesekan, biar punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gesekan kita nggak dilempari batu, nggak kayak Nabi kita orang, masih penuh dengan kenikmatan kita orang. Tapi Pak, Bu, kita sama-sama dakwah.
Pemuda yang ada di desa kita, dakwalah kalian dengan maulidnya. Jadikan maulid ini bidang dakwah kalian. Pak, Bu, yang punya harta kedudukannya tuh. Ada musola di samping tempat kita ini yang akan insya Allah dibangun. Musolanya dengan kabarnya belum ada dananya. Yang penting bangun dulu. Ini katakan. Dananya ada di mana? Ada di kantong kita orang. Semua yang ada dalam majlis ini. Usahakan Pak, Bu, untuk supaya bisa beramal, ikut andil. Kenapa? Disebutkan oleh Syekh Umar Al-Barraja rahimahullah. Beliau katakan, "I'lam anallahu ta'ala halagal mal limasalihil ibadi." Beliau katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan harta tujuannya untuk apa? Untuk supaya memudahkan hambanya ibadah kepada Allah. Itu tujuan harta Allah ciptakan untuk kita orang. Allah ciptakan kebun. Kenapa kebun itu? Untuk memberikan kemudahan kita ibadah kepada Allah. Allah ciptakan uang. Yang punya duit, yang punya kedudukan, yang punya harta. Tujuannya apa? Kenapa Allah ciptakan? Tujuannya supaya kita dimudahkan untuk ibadah kepada Allah. Makanya Allah perintahkan harta kita untuk kita sedekahkan, untuk kita berikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah melarang kita untuk menyimpan harta. Sedangkan ada harta itu akan bermanfaat jika diamalkan, jika difungsikan, jika disedekahkan, diberikan kepada tempat yang akan menjadi balasan untuk kita orang. Allah ancam di dalam Al-Quranul Karim, mengatakan orang yang nggak mau mengeluarkan harta, dan Allah juga memberikan keuntungan, memberikan semangat bagi mereka orang-orang yang mensedekahkan hartanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka mensedekahkan hartanya? Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah, falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Allah katakan apa? Bagi mereka orang-orang yang suka menginfakkan harta mereka, baik pada malam hari, baik di siang hari, baik sembunyi-sembunyi, baik terang-terangan, falahum ajruhum indallah. Mereka mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Falahum ajruhum indar rabbihim. Apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan diberikan apa? Khaufun, tidak ada rasa takut di dalam diri mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah bersedih dalam kehidupan mereka. Bayangkan Pak, manfaat sedekah, manfaat kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Janji Allah. Allah janji. Apakah Allah pernah ingkar dengan janjinya? Nah, Allah janjikan kepada mereka orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya baik pada siang hari ataupun malam hari, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mereka mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah. Apa ganjaran pahala? Surganya Allah. Lalu Allah berikan keistimewaan. Apa keistimewaan itu? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan pernah rasa takut, tidak akan pernah punya rasa takut dalam kehidupan di dunia, di alam barzah maupun kelak nanti di akhirat. Pas mati mereka tidak ada rasa takut, di dunia mereka tidak ada rasa takut. Hidupnya mereka nggak takut mereka. Allah hilangkan rasa takut kepada mereka orang. Allah yang menghilangkan rasa takut kepada mereka. Takut apa? Takut segala sesuatunya. Takut dengan rezeki, takut dengan anak, takut dengan orang tua, takut dengan suami, takut dengan istri, takut dengan orang lain. Allah hilangkan rasa takut tersebut. Allah cabut rasa takut itu. Di dunia, indal maut, ketika syakaratul maut, kita takut semua. Dia, Allah hilangkan rasa takut.
Ketika mati di alam barzah semuanya takut, Allah cabut rasa takut di alam barzah. Ketika Allah bangkitkan manusia ada rasa takut yang luar biasa, Allah cabut juga rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Tidak ada sedihnya. Bagi siapa? Bagi yang menginfakkan hartanya. Tapi sebaliknya Pak, Bu, bagi mereka yang menyimpan hartanya takut akan habisnya harta, takut akan hilangnya harta. Apa yang kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yaknizuna dhahabal fiddata wa la yunfigunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fin nari jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ya Allah ya Rabbi. Pak, Bu, ancaman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walladzina yaknizuna dhahabal wal fiddata. Mereka orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, menyimpan dinar wa dirhamnya, menyimpan uangnya, menyimpan hartanya. Wala yunfigunaha fi sabilillah, tapi mereka tidak pernah menginfakkan di jalan Allah. Apa kata Allah? Fabashshirhum, beri kabar kepada mereka, kata Allah, kasih tahu kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab Allah yang sangat pedih, kata Allah. Apa? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, harta tersebut akan Allah panaskan dengan api nerakanya Allah. Fatukwa biha jibahum, lalu Allah setrika pundak-pundak mereka, wa junubuhum, lambung mereka, wa dhuhuruhum, badan mereka, Allah setrika. Lalu harta tersebut akan mengatakan, hadza ma kanastum li anfusikum, ini harta yang kalian simpan ketika kalian hidup di dunia untuk diri kalian sendiri. Fadzuqu, kata Allah, rasakan, ma kuntum taknizun, dengan apa yang kalian simpan dalam harta tersebut. Allah, nyimpen duit salah, nyimpen duit bingung kita orang. Nyimpen duit boleh Pak, nyimpen duit itu boleh, tapi jangan keterlaluan. Pelitnya kita tuh jangan keterlaluan. Memang tabiat kita, kata Syekh Umar bin Ahmad Barraja rahimahullah, memang insan matbu'un ala hubil mal wa hisrin ala jam'ihi. Manusia itu memang punya tabiat cinta harta, cinta kedudukan. Siapa yang nggak cinta harta? Semuanya senang dengan harta. Senang nggak Pak, Bu, dengan duit? Orang gila nggak senang? Anak kecil saja bukan main senang dengan duit. Apalagi pas lebaran kemarin, betul? Banyak nggak dapat THR? Banyak nggak? Banyak. Anak kecil sudah dibiasain senang dengan harta. Wajar, memang tabiat kita orang. Cinta harta, cinta duit, cinta kedudukan, hiris ala jam'ihi, punya sifat rakus untuk mengumpulkan. Itu memang tabiat kita orang. Sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Memang diri kita orang lebih mengedepankan, lebih mengementingkan daripada dunia. Tapi Allah ingatkan, wal akhiratu khairu wa abqa, tapi akhir itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah. Memang bal tu'thirunal hayatid dunya, memang kita orang senang dengan kehidupan dunia, senang dengan hiruk pikuk kemewahan duniawi, senang dengan harta, senang dengan kedudukan, memang. Tapi Allah ingatkan, wal akhirah khairu wa abqa, itu lebih baik dan lebih kekal.
Artinya dalam hidup kita, kalau kita tidak paksakan, kata beliau apa, Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullah, lakin yajibu alaika an tu'awwidan nafsa khuluqul karam. Wajib bagi kita orang paksakan diri kita punya sifat dermawan. Punya sifat dermawan, wajib paksakan. Supaya apa? Hatta taslama min maradil bukhlin. Supaya kita selamat daripada penyakit kikir, penyakit medit. Penyakit itu bahkan kata ulama wa asyadul amrad, penyakit yang paling dahsyat, penyakit yang paling buruk adalah penyakit medit. Kita orang pelit nggak Pak Bu? Kita pelit nggak? Pelit nggak? Yakin? Jadi jangan ngambek kalau jenengan dikatain pelit. Kita kalau dikatain pelit ngambek nggak? Marah nggak? Marah. Padahal pelit. Sama Pak. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, siapa yang bilang penyakit pelit itu adalah penyakit yang paling buruk? Rasulullah. Kanjeng Nabi mengatakan apa? Aidain adwa minal bukhlin. Tidak ada penyakit yang lebih jelek, yang lebih buruk daripada medit, kikir, getah basah. Oh, getah basah. Kenapa orang pelit medit dibilang getah basah? Tahu Pak, Bu? Kenapa? Hah? Karena lengket. Sulit untuk dilepaskan getah itu kalau basah. Tapi kalau kering nggak nempel. Kalau basah nempel, sulit untuk dilepaskan. Itu medit. Kita orang nih Pak, Masya Allah, nih cinta nih kita ikat dalam hati kita orang. Padahal rezeki itu yang kita gunakan, yang kita manfaatkan. Harta itu yang kita simpan bermanfaat nggak? Bermanfaat nggak yang simpan? Enggak. Kapan manfaatnya? Kalau digunakan baru bermanfaat. Dan Allah perintahkan kita untuk manfaatkan harta itu, tujuannya apa? Untuk maslahah li ibadihi, untuk kemaslahatan hambanya, kebaikan dirinya, kebaikan dunia dan akhirat. Pak, Bu, Nabi nyimpen duit nggak? Nabi nabung nggak? Nabung nggak? Nabung kan judul peribahasa mengatakan nabung apa? Pangkal kaya, betul nggak? Kita diajarkan nabung nggak? Diajarkan nggak nabung? Hah? Nabi nabung nggak? Nabi itu Pak, Bu, bayangkan pernah dalam satu riwayat diceritakan Nabi ini, pernah dalam satu riwayat diceritakan itu sholatnya tergesa-gesa. Setelah salam, Nabi langsung berdiri daripada imam tersebut, langsung keluar. Rumahnya kan samping sholat, samping masjid, rumahnya Nabi. Langsung keluar. Pada saat itu sahabat ketakutan luar biasa, kekhawatiran luar biasa, takut terjadi apa-apa, baik itu terhadap Nabi atau terhadap diri mereka sendiri, takut terjadi apa-apa. Karena tergesa-gesa Nabi masuk ke rumah, lalu dari rumah itu sahabat mantap saja di masjid, kebingungan, bertanya satu sama lain, ada apa yang terjadi? Tapi tidak ada satupun yang memahami, dan semuanya berdiam di masjid ketakutan. Nabi keluar masuk rumah, langsung keluar lagi pergi ke pasar. Bingung sahabat apa yang terjadi, tapi tak ada satupun sahabat yang memahami apa yang terjadi kepada Nabi. Tergesa-gesa pergi keluar, lalu balik lagi Nabi. Setelah balik lalu duduk lagi dengan sahabat. Lalu sahabat memberanikan diri bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ada apa? Apa yang terjadi? Kau membuat khawatir kami. Kami takut terjadi sesuatu terhadap engkau dan terhadap kami. Apa yang terjadi wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan apa? Oh iya, aku ketika sholat tadi teringat masih ada sedikit harta yang aku simpan. Aku takut Allah matikan aku sedangkan aku memiliki harta itu, dan itu akan menjadikan hisab kelak nanti di yaumul qiyamah untuk diriku. Sehingga aku tergesa-gesa mengambil harta itu lalu aku bagikan. Itu yang menenangkan diriku. Masya Allah. Pak,
Kita sama apa beda sama Nabi? Sama, kita sama-sama tenang. Bedanya Nabi kalau ada duit susah, kalau nggak ada duit tenang. Kita sama susah dan senangnya. Susah kalau nggak ada duit, senang kalau ada duit. Masya Allah, nggak sanggup kita dengan Nabi seperti itu. Tapi setidak-tidaknya Pak, Bu, paksakan. Pak, Bu, pernah nggak lihat orang sering sedekah? Pernah nggak lihat? Pernah? Orang itu orang miskin apa orang kaya? Banyak duitnya atau sedikit duitnya? Banyak. Nggak ada Pak, Bu, sejarahnya orang yang banyak sedekah itu miskin, nggak ada. Karena belum kelihatan mata kita orang miskin banyak sedekah. Pernah lihat? Gara-gara banyak sedekah dia jatuh miskin, ada? Nggak ada. Jadi rata-rata yang kita sering lihat orang yang banyak sedekah itu orang kaya, karena rezekinya terus akan berlimpah. Pak, sedekah tidak akan menjadikan kita miskin. Tapi menyimpan harta nggak mau sedekah sudah dipastikan akan menjadikan hisab kelak nanti yaumul qiyamah. Itu ancaman Nabi. Apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala ancamannya, itu harta itu Allah panaskan dengan api neraka. Lalu Allah setrika tubuh mereka, pundak mereka, punggung mereka, dada mereka, Allah setrika dengan api neraka. Lalu harta itu mengatakan, itu akibat dari harta yang kalian simpan. Makanya Pak, Bu, usahakan tuh samping kita ada musola. Yang ini musolanya. Oh ini. Oh ini. Oh belum ada. Itu kirain sudah Habib, Masya Allah. Husnudzon Habib sudah, alhamdulillah. Tadi dibilangin belum ada. Kok sudah lihat ada temon, sudah ada batu, sudah hampir jadi. Itu punya rumah orang. Ini musolanya. Ini yang belum jadi. PR-nya besar buat jenengan. Belum ada apa-apanya. Aduh, tambah berat perjuangan kita orang. Pak, Bu, Masya Allah, jenengan berat nanti di akhirat. Kalau nggak bisa jadi rumah buat tinggal aja sendirian bisa bangun. Ini musola buat orang rame-rame, masa nggak bisa bangun? Itu sendirian apa untuk rame-rame? Sendirian bisa bang? Kita rame-rame masa nggak bisa bangun? Mudah-mudahan musola kita insya Allah mulai besok atau kapanpun, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa bangun. Musola itu tempat ibadah Pak, Bu. Masalah tempat ibadah artinya ketika kita berusaha untuk mengeluarkan harta kita karena Allah, itu yang dilihat oleh Allah prosesnya, bukan dilihat oleh Allah hasilnya. Masalah hasilnya, mau orang itu sholat atau tidak, jadi atau tidak, digunakan atau tidak, itu urusan Allah. Yang dilihat oleh Allah proses kita berbuat, proses kita membangun, proses kita mengeluarkan harta kita. Itu yang dilihat oleh Allah. Hari ini ingatkan Pak, malam di bulan Syawal, malam mulia, malam Senin, kita ingatkan, kita kumpul di sini. Insya Allah kumpul lagi di sini. Ini sudah ada bentuknya, sudah ada bangunannya, dan mudah-mudahan, apalagi Habib kenal betul. Karena Habib sering tahu betul kalau di Musuji ini orangnya semangatnya, gotong royongnya tinggi dibandingkan kalau di Palembang. Habib pun karena dekat dengan orang Musuji, gotong royong orang Musuji, Habib punya rumah di Palembang. Habib itu punya rumah di Palembang, biar jenengan paham. Itu rumah Habib yang Habib tinggalkan sekarang ini, itu kusennya, terus kayu-kayunya semuanya dari Musuji. Gotong royong, bahkan bangunnya pun gotong royong di sana. Pasirnya semuanya orang-orang Musuji. Orang-orang kita orang di sini. Masya Allah. Yang di Palembang aja bisa kebangun, masa di depan mata nggak bisa kebangun? Tinggal ada kesadaran diri.
tinggal kita berharap mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan sampai esok hari kita bisa beramal, kita bisa bangun musola ini dan menjadikan kebaikan untuk kita dalam kehidupan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Ma'syaral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit nasihat ini, karena ini majlis mungkin malam ini adalah majlis terakhir, titik terakhir pada malam ini, minggu ini. Insya Allah minggu depan mulai lagi, karena setelah ini Habib langsung pulang ke Palembang. Doakan mudah-mudahan bisa diberikan keistiqomahan untuk bisa kita duduk kumpul lagi di dalam pengajian-pengajian seperti biasa. Dan juga kita mintakan juga doakan pada pemuda-pemuda kita orang yang semangat untuk bisa hadir menghidupkan maulid dan diberikan keberkahan untuk beliau dan keluarga beliau, untuk bisa menghidupkan majlis-majlis ta'lim, menyenangkan hati baginda Rasulullah, menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap rumah-rumah kita, setiap blok-blok kita, setiap desa-desa kita. Mudah-mudahan semua kita yang menyebut nama Rasulullah atau yang didengarkan nama Rasulullah bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir ini mudah-mudahan ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada orang yang cinta kepada Rasulullah, rasa cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan selalu hidayah, inayah, taufik untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jasad kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa menyenangkan hati baginda Rasulullah, berdakwah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala perkara yang bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita dolimi atau yang mendolimi kita dari kaum musliman. Kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Kalau Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah bi